Selanjutnya saya akan mengerjakan menggunakan nomor 3 menggunakan aplikasi SPSS, di mana di sini tentukan besarnya koefisien korelasi linear dari hubungan antara kadar vitamin C dengan sifat antioksidan dari data di bawah ini. Tentukan persamaan garis regresinya. Oke, selanjutnya kita ke variable view. Di sini namanya kadar vitamin C dan antioksidan. Tipenya itu numerik, widthnya itu 8, desimalnya ke 0, berhubung di belakang koma tidak ada angka desimal dalam data. Labelnya non, value-nya non, misinya non, kolomnya 10, posisinya di tengah, measure-nya itu scale. Oke, selanjutnya kita ke data view. Data view saya sudah memasukkan data kadar vitamin C sesuai dengan soal. Setelah itu kita kembali lagi. Kita klik langkah yang pertama, analyze. Setelah itu kita klik correlate. Setelah itu kita ke bivariate. Setelah itu kita Ctrl A. Oke. Setelah itu kita oke. Selanjutnya kita minimize dulu, belum selesai. Kita analyze, kita klik regression, kita klik linear. Yang bertugas sebagai independen itu adalah kadar vitamin C, yang antioksidan itu adalah dependent. Oke teman-teman, dan yang saya hormati Pak Gilang, sebenarnya dependent sama independent itu apa sih? Oke, variabel independen itu adalah suatu variabel mandiri, di mana variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau yang dapat kita sebut variabel dependen. Lah, variabel independen ini bisa juga itu disebut dengan variabel perlakuan, kausa, resiko, variabel stimulus, atau dapat antecedent, variabel pengaruh, variabel treatment, dan dapat juga disebut variabel bebas. Pada intinya, pada variabel independen ini dapat dikatakan variabel mandiri karena dapat mempengaruhi variabel lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Di sini variabel independen itu kadar vitamin C, di mana dapat mempengaruhi dari antioksidan. Selanjutnya untuk variabel dependen sendiri itu adalah variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel mandiri tadi atau yang dapat disebut variabel independen. Dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel terikat dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel mandiri. Variabel dependen itu disebut juga dengan variabel terikat, variabel output. Selain itu juga ada konsekuen, variabel tergantung, kriteria, variabel terpengaruh, dan variabel efek. Di sini variabel dependennya itu antioksidan. Maka antioksidan ini variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel mandiri dari si kadar vitamin C. Oke, teman-teman, dapat dilihat di sini hasilnya untuk output nomor 3 terkait regressionnya. Setelah ini akan kita bandingkan nih hasil output nomor 3, kita bandingkan dengan Excel. Apakah hasilnya sama? Harusnya sama. Oke teman-teman, berlanjut ke Excel. Oke, sudah saya masukkan datanya. Setelah itu kita klik insert, kita pilih chart scatter, insert scatter, kita pilih yang garis. Oke, setelah itu kita klik double klik pada garisnya. Nah, titik ini kita klik kanan, kita add third line. Setelah itu kita berikan tanda checklist pada display equation of chart sama display R squared on chart. Oke, di sini ditemukan untuk persamaan Y sama dengan BX plus A nya. Saya tarik ke bawah biar bisa dapat dilihat.
3,9183x plus 23,173. R-nya 0,9648. Baik. Setelah ini kita close. Ini persamaan regresi linear menurut Excel, versinya Excel. Kita checklist tabel sama error bar-nya. Udah. Kita cocokkan nih apakah hasil persamaan ini sama dengan SPSS. Kita kembali lagi ke SPSS. Oke teman-teman, ternyata kita lihat nih di koefisien, ternyata sama persamaannya. Nah, Y sama dengan 3,918x plus 23,173. Kita tengok kembali. Oke, sama ya teman-teman. Sama hasilnya antara regresi linear antara Excel sama SPSS. Selanjutnya kita lupa memberikan nama. Di sini saya berikan nama J nomor 3 Adi 418003 korelasi. Di sini J Adi 418003 per regresi linear. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke kesimpulan untuk nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi dan memahami R-tabel pada soal yang nomor ketiga. Di sini fungsinya apa sih R-tabel dalam soal nomor ketiga? Untuk melaksanakan suatu uji T, di mana untuk memahami apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Baik, di sini untuk soal nomor 3 nilai T hitungnya itu 10,466. Di mana sedangkan pada soalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampel. Jadi jika kita melihat kepada R-tabel, jika tidak dinyatakan lain, signifikasinya tidak ada, jadi memakai taraf 95%, di mana 0,050 6 sampel. Jadi di sini juga sama, nilai R-tabelnya itu nilai T-tabelnya itu 2,44691. Maka dapat disimpulkan jika kita melihat pada output nomor 3 di sini, jika nilai T hitung lebih besar 10,466 daripada R-tabelnya 2,44691, maka dapat dikatakan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y untuk soal yang nomor 3.